ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah ala kulli ni'matillah, wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan Bapak di video kali ini, yang mana video kali ini kita akan membahas tentang Al-Khulafa Ar-Rasyidin, penerus perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kompetensi dasar kita pada hari ini ialah 3.12, memahami sejarah perjuangan dan kepribadian Al-Khulafa Ar-Rasyidin. 4.12, menyajikan strategi perjuangan dan kepribadian Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Adapun tujuan pembelajarannya adalah 1. Menjelaskan kisah perjuangan Al-Khulafa Ar-Rasyidin. 2. Menjelaskan sifat terpuji Al-Khulafa Ar-Rasyidin. 3. Meneladani perilaku terpuji Al-Khulafa Ar-Rasyidin dalam keseharian. 4. Menyajikan strategi perjuangan Al-Khulafa Ar-Rasyidin dengan benar. Khulafa Ar-Rasyidin atau Khulafa Ar-Rasyidin berasal dari dua akar kata, yaitu khalifah atau khulafa, yang artinya pengganti atau pemimpin, dan kata ar-rasyid, yaitu orang yang mendapat petunjuk. Jadi menurut bahasa Khulafa ar-Rasyidin, yaitu orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau pemimpin yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Khulafa ar-Rasyidin yang pertama yakni Abu Bakar As-Siddiq RA. Abu Bakar nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Pada zaman pra-Islam dia bernama Abdul Ka'bah. Kemudian setelah masuk Islam namanya diganti oleh Rasulullah dengan Abdullah. Ia termasuk sahabat paling dekat dengan Rasulullah SAW. Abu Bakar dilahirkan di kota Mekkah 2 tahun sesudah tahun gajah, kira-kira tahun 573 Masehi. Ia adalah seorang pemikir di kalangan Mekkah yang memandang bahwa penyembahan berhala itu suatu kebodohan dan kepalsuan belaka. Karenanya ketika diajak oleh Rasulullah SAW untuk memeluk agama Tauhid, ia pun dengan segera menerimanya. Ia merupakan orang pertama yang masuk Islam dari kalangan kaum laki-laki. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar terpilih menjadi khalifah. Setelah memerintah selama 2 tahun, Abu Bakar wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir 13 Hijriah pada usia 63 tahun dan dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW. Beliau dikenang oleh para sahabat sebagai khalifah yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta berbudi luhur, tidak sombong dan amat sederhana. Keteladanan karakter Abu Bakar As-Siddiq: rendah hati atau tidak sombong, berhati tenang, sederhana, penyabar, adil dan suka musyawarah, dermawan, penolong bagi kaum tertindas, dan senantiasa membenarkan berita dari Rasulullah SAW. Selanjutnya, prestasi Abu Bakar As-Siddiq, yaitu memerangi orang murtad, memberantas nabi palsu, pengumpulan dan penulisan ayat Al-Quran, memperluas wilayah dakwah Islamiyah. Umar bin Khattab RA. Yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab RA. Umar bin Khattab RA nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan Abdul Uzza Al-Quraisy dari suku Adi, salah satu suku yang terpandang dan mulia. Umar dilahirkan di Mekkah 4 tahun sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Ketika menginjak remaja, ia mendapatkan kepercayaan dari suku bangsanya Quraisy untuk menjadi wakil
dalam berbagai berunding dengan suku-suku yang lain. Salah satu sifat yang menjadi karakter Umar bin Khattab RA adalah pemberani, tidak mengenal takut dan gentar, mempunyai ketabahan dan kemauan yang keras, serta tidak mengenal kata ragu dalam dirinya. Dengan masuknya Umar bin Khattab RA ke dalam barisan kaum muslimin, maka mulailah Islam mendapatkan amunisi baru untuk menyusun kekuatan dalam berdakwah. Memang benar setelah masuknya Umar dalam Islam, para sahabat menjadi lebih berani dengan terang-terangan berdakwah dan melakukan aktivitas keagamaan. Sekarang lanjut pada khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan RA. Nama panjang Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Al-As bin Umayyah bin Abdus Syam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Quraish Al-Umawi Al-Makki Al-Madani. Utsman memangku jabatan khalifah selama 12 tahun dimulai dari 23 sampai 36 Hijriah atau 644 sampai dengan 656 Masehi, mulai dari usia 70 sampai 82 tahun. Kepemimpinan Utsman sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar. Hal ini disebabkan karena ketika Utsman diangkat sebagai khalifah telah berusia 70 tahun serta sifat lemah lembut yang dimilikinya. Periode pertama, Utsman bin Affan RA membawa Islam kepada kemajuan yang luar biasa, terutama dari segi perluasan dakwah. Pada masa periode pertama ini, segalanya berjalan lancar dan stabil. Periode kedua, Khalifah Utsman mengalami berbagai rintangan yang cukup besar. Di antaranya adalah pemberontakan dan pembangkangan di dalam negeri yang dilakukan oleh sekelompok orang yang kecewa terhadap baiat khalifah dan beberapa kebijakan pemerintahannya. Prestasi Khalifah Utsman bin Affan yaitu memperluas dakwah Islam, mengganti gubernur-gubernur wilayah Islam yang ingin memisahkan diri setelah wafatnya Khalifah Umar, memperbanyak naskah Al-Quran yang sudah dibukukan menjadi 7 eksemplar, membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota, membangun perekonomian dan menyempurnakan pengaturan administrasi negara, membangun angkatan laut, membangun jalan-jalan dan jembatan-jembatan untuk memperlancar jalur dakwah dan perekonomian, mendirikan masjid-masjid dan memperluas masjid Nabi di Madinah hingga 160 kali 150 hasta dengan tiang pualam, dinding batu berukir, bertahta perak, dan atap melengkung. Keteladanan karakter Umar bin Affan RA, sikap kedermawanan Utsman bin Affan RA, sikap keadilan Utsman bin Affan RA, sikap kesederhanaan Utsman bin Affan RA, sikap Utsman sebagai diplomat ulung terbukti ketika diplomasi dengan kafir Quraisy saat Fathu Makkah, sikap kejujuran Utsman bin Affan RA. Yang keempat yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib RA nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf. Dia dilahirkan di Mekah pada tanggal 13 Rajab sekitar tahun 600 Masehi. Ia merupakan anak laki-laki keempat dan terakhir dari Abu Thalib. Abu Thalib adalah adik dari Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, Ali bin Abi Thalib adalah saudara sepupu Nabi Muhammad SAW. Dikatakan ia masuk Islam pada usia 10 tahun setelah dewasa. Ali bin Abi Thalib dinikahkan dengan Fatimah Az-Zahra, putri bungsu Nabi Muhammad SAW. Pernikahan ini terjadi 2 tahun setelah peristiwa hijrah
atau sekitar tahun 624 Masehi. Setelah Utsman bin Affan RA wafat, melalui musyawarah muslim beramai-ramai membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali menerima baiat pada tanggal 24 Juni 656 Masehi atau tanggal 25 Zulhijjah 36 Hijriah di Masjid Madinah. Ali bin Abi Thalib RA memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahan, ia menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun di dalam pemerintahannya yang dapat dikatakan stabil. Pada masa pemerintahannya pada tahun 658 Masehi, ibu kota pemerintahan dipindahkan dari Madinah ke Kufah. Alasan Ali memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah adalah karena ia tidak menginginkan kota suci ini terkotori karena politik. Pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah, yaitu pada tahun 66 Masehi, Ali dibunuh oleh salah satu seorang anggota Khawarij, yaitu Abdullah bin Muljam. Keteladanan karakter Ali bin Abi Thalib RA, cerdas dan pandai, pemberani, sabar, tabah dalam menghadapi masalah, dan sebagai panglima perang pemberani dan gagah perkasa. Adapun prestasi Ali bin Abi Thalib RA dalam perluasan dakwah Islam telah sampai ke daerah Sind yang terletak di bagian barat India. B. Dalam urusan politik, Khalifah Ali bin Abi Thalib RA mengganti para gubernur yang diangkat khalifah sebelumnya, serta membasmi para pemberontak dan pembangkang kekhalifahan. C. Dalam urusan pembangunan, Khalifah Ali bin Abi Thalib RA membangun kota Kufah dengan bentuk baru dan dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, Khalifah Ali bin Abi Thalib RA dikenal sebagai pembina yang menyusun dasar-dasar ilmu nahwu. Ia mempunyai murid yang sangat cerdas bernama Aswad ad-Du'ali yang menyusun dasar-dasar ilmu nahwu untuk meluruskan bacaan dan pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis. Itulah materi kita pada hari ini tentang Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun. Semoga kita semua bisa meneladani atau mengambil hikmah dari sejarah-sejarah atau prestasi-prestasi dan sifat-sifat yang dimiliki Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun. Mungkin hanya ini yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.